Gue sebenarnya di tahun 2021 ini udah bikin banyak banget konten iPhone paling worth it, tapi itu berbagai macam versi ya. iPhone paling worth it di harga 1 jutaan, iPhone paling worth it di harga 2 jutaan, iPhone paling worth it terakhir gue buat di harga 3 juta ke 4 jutaan. But now, kira-kira iPhone yang paling worth it buat dibeli apa sih kalau kita lihat dari the best value-nya ya kan? Karena sekarang ini udah ada mulai pergeseran harga. Kenapa ada mulai pergeseran harga? Nah, di sini nih, buat lo yang belum tahu ya, setiap ada nongol iPhone terbaru, lo bisa lihat nih di website resminya Apple Croat. Itu ada iPhone 13 Pro, ada tulisan new. iPhone 13 ada tulisan new, which is di mana seri-seri selain iPhone 13 adalah iPhone yang bukan paling baru. Yang dimana harga aslinya sudah tergeserkan sedikit demi sedikit. Nah, kira-kira dengan hadirnya HP yang benar-benar raksasa, yang benar-benar si Kima Sierra Blue yang satu ini nongol di muka bumi ini, apakah harga HP lain akan anjlok? Dan itu nggak gue bahas sih sebenarnya. Gue di sini ngebahas HP yang paling worth it buat dibeli, iPhone paling worth it lebih tepatnya buat dibeli setelah munculnya iPhone 13. Ya kan? 13 series lah, mau 13 biasa maupun 13 Pro, terserah. Tapi intinya kira-kira kalau lo belum sanggup beli iPhone 13, kira-kira iPhone berapa sih yang paling the best buat lo beli? Nah, pilihan pertama, gue nyaranin lo pilih iPhone XS. Ini adalah salah satu iPhone yang paling versi paling murah, pengen murah tapi pengen luxury, ya kan, dengan layar OLED tapi pengen tampil trendy ala-ala modern yang ada poninya. Gue lebih rekomendasiin lu pilih iPhone XS. Terserah mau pilih iPhone XS atau XS Max, itu tergantung konfigurasi penggunaan tangan lu biasa pakai mana. Terus kalau harga paling rendah, paling paling miskin, paket Kismin iPhone 8. iPhone 8 menurutku adalah standar iPhone yang bakal lu pakai dalam jangka 2 sampai 3 tahun ke depan. Ini dalam batas Kismin banget ya. Jadi kalau lo beli di bawah iPhone 8, contoh iPhone 7, itu kameranya udah ampas banget, udah jelek banget. Nah, kalau iPhone 8 ini mulai dari performanya masih nyanggupin lah sedikit-sedikit, masih ada masih bisa napas. Tapi kalau iPhone 7 lu pakai buat siksa-siksa yang kelas-kelas berat itu udah bengek gitu. HP-nya tuh udah bengek gitu. Karena gue ngerasain sendiri, gue sebelum bikin video ini gue riset-riset dulu. Nah, jadi iPhone 8 adalah iPhone standar paket miskin. Semiskin-miskinnya lu wajib ngumpulin duit lah. Tebal-tebal sedikit lah ya bos. Maling juga nggak apa-apa lah. Nah, iPhone 8 ini adalah salah satu the best experience yang bisa lu dapat di kasa terendahnya iPhone series semenjak nongolnya iPhone 13 yang satu ini. Jadi nongolnya si Kima Sierra Blue si iPhone 13 ini nanti dengan iOS 15, 16, 17, iPhone 8 ini masih sangat-sangat bisa menerima tonjokan dari iOS terbaru. Jadi lu nggak bakal kudet lah pakai HP ini. Ini adalah standarisasi terendah menurut gue. Mulai dari sensor kameranya yang jauh lebih baik daripada iPhone 7, mulai dari performa yang jauh lebih baik dari iPhone 7, dan yang paling penting adalah ini sudah wireless charging yang dimana lu bisa gaya-gaya numpang ngecas pakai ngecas-ngecasan tambah kabel. Dan ya, ini adalah benar-benar the bestnya harga murah buat lu dapetin iPhone. Dan gue yakin mungkin dari dulu, nggak bang, kayak iPhone 8 masih overpriced. Nah, mendingan beli iPhone 7 aja, udah murah banget, murah banget, murah banget. Jadi gue main game masih lancar kok dan lain-lain. Nah, ini nih, persoalannya adalah iPhone 7 itu memang masih bisa digeber buat main game. Tapi panas berlebih. Panas berlebih yang di iPhone 7 itu kalau lu pakai, ya kalau HP udah panas, otomatis performanya akan menurun. Kalau performanya menurun, otomatis ya lu ngegame gak bakal nyaman sih kalau menurut gue. Nah, sejak itu gue coba compare dengan iPhone 8 ini. iPhone 8 ini kalau dari segi buat ngegame, ini emang the best banget. Gue nggak ngerasain nggak ngerasain berat banget lah buat main game. Dan yang paling penting, kalau lo masih ngotot beli iPhone 7, nah iPhone 7 itu harganya di 1.800.000, 2 jutaan gitu lah, sekitar segitu. Tapi bisa dikalahin sama Android yang harganya sejutaan juga. Jadi kayak lu udah bangga-bangga gitu, anjir, bos, nih HP gua nih iPhone berapa, iPhone 7 tuh, ya kan, keren ya kan. Nah, hati-hati lo, ada Android harga sejutaan kelibas kamera lo. Tapi tidak terjadi di iPhone 8. Yuk,
Kenapa bisa seperti itu? Karena sensor yang ada di iPhone 8 itu jauh lebih baik daripada di iPhone 7. Mulai dari hasil video perekaman, jauh lebih stabil, hasil low light-nya sedikit lebih layak lah ketimbang iPhone 7. Nah, jadi iPhone 8 adalah standar yang benar-benar standar menurut gue bisa lu pakai di tahun 2021 dan seterusnya. Ini menurut gue ya, ini standar terendahnya. Kasta terendahnya sebuah iPhone. Ntar dulu, mic gue miring cuy. Bentar. Nah, jadi menurut gue iPhone 8 ini kalau lu beli apa sih yang lu bakal dapetin? Lu bisa ngandelin yang namanya kamera masih bisa diandelin, performanya masih bisa diandelin, masih bisa napas buat aplikasi yang berat-berat. Tapi kalau lu beli iPhone 7 kameranya B aja, performanya pas-pasan. Nah, tapi kalau lu pengen gak mikirin model, gak mikirin gaya, ini nih the best choice nih, iPhone SE 2020. Ini jauh lebih bagus daripada pilihan gue yang pertama iPhone XS, jauh lebih baik daripada iPhone XR, jauh lebih bagus daripada iPhone X, dan jauh lebih baik daripada iPhone 8. Ini adalah iPhone paling the best value for money. Lo kalau beli ini, memang sih kalau dari segi kelengkapan jelek lah, butut ya, dapat charger 5 watt doang lah, ampas lah, mending langsung lu buang aja lah casannya. Tapi dari segi handphone, ini capable banget buat dipakai dalam jangka yang panjang banget. Panjang banget. Jadi ibaratnya lu beli HP ini tuh kayak investasi. Kalau lu kerja pakai HP, ini adalah sebuah investasi menurut gue. Kenapa? Karena dengan lu beli ini iPhone SE 2020, lu udah ngirit untuk beberapa tahun ke depan. Lu nggak perlu beli gonta-ganti HP lagi. Tapi satu, lu harus tahan sama yang namanya baterai. Kapasitas baterai yang ada di iPhone SE 2020 ini memang nggak bisa diandelin banget, tapi nggak seburuk itu. Kalau dibandingkan iPhone 8, chipsetnya jauh lebih rendah memakan daya. Jadi menurut gue, ya ini masih still the best. Nah kalau iPhone XR menurut gue, ini buat trendy-trendian sih, buat gaya-gayaan sih. Tapi buat nge-game masih oke. Tapi masalahnya di sini kan konsepnya iPhone paling worth it versi the best for money-nya ya kan. Kalau lo bisa beli iPhone XR, otomatis lo bisa beli iPhone SE 2020. Jadi dari segi performa, dari segi kamera ya kan, dari segi pemakaian jangka panjang, iPhone SE 2020 jauh lebih the best daripada iPhone XR. Mungkin kalau buat saat ini iPhone XR itu masih sedikit apa ya, lu ngerasa wah gue pakai iPhone XR masih overkill, main game masih enteng, lanjai, libas semua ya kan. Tapi 2 tahun 3 tahun mendatang nih, iPhone SE yang lu beli, iPhone SE 2020 yang lu beli, taringnya udah mulai nongol. Dia bisa menunjukkan bahwa nah gue tetap lebih kuat daripada iPhone XR. iPhone XR udah mulai kelihatan lemot setelah setahun 2 tahun pemakaian, iPhone SE tetap smooth. Nah begitu juga di iPhone XS. iPhone XS lu gaya-gayaan, iPhone SE 2020 kamera cuma satu, mendingan gue beli iPhone XS aja. Karena lensa ada 2, gue bisa telefoto. Nah, ini nih, the problem is, ketika lo foto, lo rekam video, lo jepret-jepret, kualitas sensor ya, processing image-nya yang dihasilkan oleh jepretan oleh dua lensa kamera ini, itu tidak sebaik di iPhone SE 2020.